Kerajaan Matan dan Kayong Matan. Sepeninggal Sultan Muhammad Tajuddin, yang menggantikannya secara berturut-turut adalah Gusti Kencuran atau Sultan Ahmad Kamaluddin, tahun 1749 hingga tahun 1762, dan Gusti Asma atau Sultan Muhammad Jamaluddin, tahun 1762 hingga tahun 1792. Pusat pemerintahan Matan lantas dipindahkan ke Simpang dan kerajaan berganti nama menjadi Simpang Matan. Oleh karenanya, Sultan Muhammad Jamaluddin dianggap sebagai raja terakhir Matan. Lontaan dalam karyanya menyebutkan mengenai seorang raja bernama Sultan Muhammad Zainuddin II. Ia dikabarkan memindahkan pusat kerajaan yang semula berada di Tanah Merah, hulu Sungai Pawan, ke Batu Pura. Konon menurut cerita rakyat, perpindahan ini diilhami oleh mimpi Sultan. Dalam mimpinya ia diperintahkan memindahkan ibu kota ke tempat lain. Untuk menentukan letak yang paling tepat, ia diharuskan membuat rakit dan menumpanginya. Kemana rakit itu berhenti, disitulah ibu kota yang baru harus didirikan. Setelah beberapa jam menghiliri sungai, rakit terdampak pada sebuah batu di tepi Sungai Pawan. Penduduk di daerah sana menyebutnya Batu Pura. Ia lalu mengubah namanya menjadi Tanjung Pura agar sesuai dengan nama kerajaannya. Dahulu nama kerajaan itu hanya didasari pada gelar nenek moyang keluarga kerajaan yang bernama Raja Karangtunjung, namun kini namanya sesuai dengan nama ibu kotanya. Pada zaman itu, Kerajaan Matan merupakan salah satu pusat perkembangan agama Islam di Kalimantan Barat, terutama berkat kedatangan Syekh Maghribi, wafat pada tahun 1822, dari Arab. Ia kemudian dimakamkan di samping makam Sultan Muhammad Zainuddin II. Di sebelah kanan makamnya terdapat pula makam Imam Gedong yang pernah menjabat sebagai Imam Masjid Tanjung Pura. Pada tahun 1822, pasukan pemerintah kolonial Belanda yang dipimpin G. Muller beserta Raja Akil dari Siak berniat menguasai Sukadana. Guna mengantisipasi hal itu, Sultan Muhammad Jamaluddin mundur ke daerah Sejengok. Selanjutnya, pada tahun 1827 Belanda menyerang Sukadana sebagai tanggapan atas tuntutan Sultan Muhammad Jamaluddin terhadap muatan kapal Belanda yang karam di Pulau Karimata. Serangan ini memaksa Sultan mengundurkan diri dari Sukadana. Sebagai pengisi kekosongan kekuasaan di Sukadana, Belanda mengangkat Raja Akil sebagai penguasa Sukadana. Sebagaimana yang telah dihuraikan sebelumnya, di Kayong Matan berkuasa Gusti Irawan atau Sultan Mangkurat. Pewarisnya secara berturut-turut adalah Pangeran Agong dan Panembahan Anom Kesumanegara, Pangeran Jaya Anom, atau Muhammad Zainuddin Mursal, tahun 1829 hingga tahun 1833. Pada tahun 1833, Panembahan Anom diberhentikan sebagai raja kerana dianggap tidak loyal terhadap Sultan Abdul Jalil yang di-Pertuan Shah Raja Negeri Sukadana. Kedudukannya sebagai raja dialihkan kepada kakak Pangeran Anom bernama Pangeran Cakranegara, tahun 1833 hingga tahun 1835.
Belanda turut campur tangan dalam konflik ini dan mendudukkan kembali Pangeran Anom sebagai Raja Kayong Matan terhitung semenjak tahun 1835 hingga tahun 1847. Singgasana Kayong Matan beralih kepada putera Pangeran Jaya Anom, Panembahan Muhammad Sabran, tahun 1856 hingga tahun 1908. Tatkala mewarisi kedudukan ayahnya yang berdasarkan Surat Keputusan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda nombor 3 tertanggal 11 Maret tahun 1847, usianya masih sangat muda sehingga roda pemerintahan kerajaan sementara waktu dipegang oleh suatu dewan yang diketuai Pangeran Mangkurat. Muhammad Sabran baru diangkat sebagai Panembahan Kayong Matan pada tahun 1856. Ia memindahkan pusat pemerintahan kerajaan ke Mulyakerta. Panembahan Muhammad Sabran memiliki 3 orang putera, yakni Uti Solehin yang bergelar Pangeran Bendahara, Uti Muhsin bergelar Pangeran Laksamana, dan Gusti Busrah yang bergelar Pangeran Ratu. Panembahan telah menunjuk Gusti Busrah sebagai putera mahkota, namun ia meninggal secara misterius, sedangkan putranya yang bernama Mas Saunan masih kecil. Oleh karenanya, takhta kerajaan diserahkan pada Uti Muhsin atau Pangeran Laksamana tahun 1909 hingga tahun 1924 hingga Pangeran Mas Saunan dewasa. Pangeran Mas Saunan kemudian merantau ke luar daerah dan sepulangnya ke kampung halamannya dinobatkan sebagai raja dengan gelar Panembahan Mas Saunan tahun 1924 hingga tahun 1943. Karena pernah mengamati kemajuan di luar daerahnya, ia kemudian merombak istananya agar tampak lebih moden. Ketika Jepang menguasai Kalimantan Barat, Panembahan Mas Saunan menjadi salah satu korban kekejian Jepang seperti beberapa raja dan panembahan di Kalimantan Barat lainnya. Meskipun demikian, menurut saksi mata, sebelum dipenggal oleh Jepang, Panembahan Mas Saunan sempat melarikan diri dan menghilang. Hingga sekarang, dia tak diketahui lagi rimbanya. Kerajaan Matan semasa penjajahan Jepang dan kemerdekaan. Sepeninggal Panembahan Mas Saunan, antara tahun 1945 hingga tahun 1946, roda pemerintahan kerajaan Matan dipegang oleh 3 orang pangeran, yakni Uti Halil yang digelari Pangeran Mangkunegara, Uti Aplah yang digelari Pangeran Adipati, dan Uti Kencana yang digelari Anom Laksana. Ketiganya membentuk Majlis Pemerintahan Kerajaan Matan. Kemudian seiring dengan terbentuknya Federasi Kalimantan Barat, Matan juga ikut bergabung ke dalamnya sebagai bagian Republik Indonesia Serikat. Ketika federasi ini dibubarkan pada tanggal 7 Mei tahun 1950 dengan Surat Keputusan nombor 234-R dan 235-R, seluruh kepala swapraja yang ada di Kalimantan Barat harus melimpahkan wewenangnya kepada Republik Indonesia yang diwakili oleh Residen Kalimantan Barat. Setelah itu, wilayah Kerajaan Matan, Sukadana, dan Simpang digabungkan dalam Kabupaten Ketapang. Pemerintahan swapraja berakhir dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nombor 27 Tahun 1959.
Kerajaan Matan selaku salah satu daerah swapraja juga ikut dihapuskan. Semua undang-undang ini menimbulkan keraguan pada Majlis Pemerintahan Kerajaan Matan, tetapi dengan ketetapan tanggal 29 Februari tahun 1960, nombor 376-PME-1 hingga 6, beberapa anggota keluarga kerajaan-kerajaan di sana diikutsertakan dalam pemerintahan Kabupaten Ketapang. Bekas Wakil Panembahan Sukadana diperbantukan ke Kantor Kawedanan Sukadana. Sementara itu, anggota-anggota Majlis Pemerintahan Kerajaan Matan diperbantukan ke Kantor Kabupaten Ketapang. Dengan demikian, Kerajaan Matan boleh dikatakan telah berakhir. Sosial kemasyarakatan. Kerajaan Matan telah mengenal takaran pengukur volume yang disebut gantang dan terbuat dari kayu. Isinya dapat disetarakan dengan 41/2 kilogram. Sebelum disahkan oleh kerajaan, rakyat tak boleh menggunakan penakarnya. Di sini yang dipentingkan adalah isi atau kapasitasnya harus sama dan seragam. Alat penekar itu kemudian ditulisi, Gantang Pangeran Jaya Anom. Kebijakan ini untuk mengajarkan nilai kejujuran kepada rakyat. 20. Kerajaan Tayan. Pendiri Kerajaan Tayan menurut lontaan adalah putera Raja Brawijaya dari Majapahit, Gusti Lika. Ia merupakan saudara Raden Manca, cikal bakal Raja-Raja Meliau. Bersama dengan Raden Manca, ia meninggalkan Tanjung Pura yang sering dilanda peperangan guna mencari daerah baru dan kemudian menetap di Tayan serta dianggap sebagai Raja Tayan yang pertama. Gusti Lika digantikan oleh kemenakannya, Gusti Ramal, yang merupakan putera Raden Manca dengan gelar Pangeran Marta Jaya Yudakesuma. Setelah Gusti Ramal wafat, ia digantikan oleh putranya, Sumayuda, yang naik takhta dengan gelar Panembahan Tua. Berbeza dengan keterangan yang diperoleh dari buku karya lontaan di atas, berdasarkan informasi yang diberikan oleh Gusti Era Setiawan, silsilah Gusti Lika adalah sebagai berikut. Damarwulan, Bijaya, Susuhunan Majapahit, Panembahan Brawijaya, Panembahan Japarong, Panembahan Karang Tanjung, Panembahan Kalaherang, Panembahan Air Jaga, Panembahan di Baroh, dan di Kiri Kusuma. Di Kiri Kusuma berputra Gusti Lika yang menjadi Raja Tayan pertama. Di Kiri Kusuma sendiri adalah Raja Matan pertama yang memeluk agama Islam. Gusti Lika ditugaskan oleh ayahnya mengamankan upeti rakyat sepanjang Sungai Kapuas yang hendak diangkut ke Matan. Sebelumnya, pengangkutan upeti ini sering diganggu oleh orang yang menamakan dirinya Raja Kuala Labai. Dalam menjalankan tugasnya, Gusti Lika dibantu oleh seorang suku Dayak bernama Kai Jagaraga. Ia menikah dengan puteri Kai Jagaraga bernama Encik Periuk. Gusti Lika digantikan oleh putranya bernama Gusti Gagok yang bergelar Pangeran Mancaningrat tahun 1718 hingga tahun 1751. Pada masa pemerintahannya, ibu kota Tayan dipindahkan ke Rayang, sekitar 20 mil dari tempat semula. Gusti Gagok memiliki putera bernama Gusti Ramal yang menggantikannya dengan gelar Pangeran Martajaya tahun 1751 hingga tahun 1780. Ia menikah dengan Utin Indut dan dianugerahi 4 orang anak, yakni Gusti Kamarudin, Utin Blondo,
Pangeran Mangkunegara, dan Pangeran Tanjung. Sepeninggal Gusti Rama, yang menjadi Raja Tayan adalah Gusti Kamaruddin bergelar Panembahan Sumayuda atau Panembahan Tua, tahun 1780 hingga tahun 1812. Karena berselisih dengan kakaknya, Pangeran Tanjung lantas menyingkir ke daerah Landak. Pada masa pemerintahan Panembahan Tua, terjadi peperangan antara Tayan dan Pontianak yang dipicu oleh penolakan atas lamaran Pangeran Sharif Kasim Al-Qadri dari Pontianak yang berkeinginan menikahi Utin Demi atau Ratu Sharif, puteri Gusti Kamaruddin. Rakyat keturunan Cina yang tinggal di sana membantu Sultan Pontianak dengan menyerbu kerajaan Tayan. Berikutnya terjadi lagi peperangan dengan Sanggau yang disebabkan oleh permasalahan serupa. Lamaran Pangeran Adhi dari Sanggau yang berniat memperisteri Ratu Sharif ditolak oleh Panembahan Tua. Namun, tak lama kemudian, ia dinikahkan dengan Sharif Hamzah atau Pangeran Sharif. Begitu mendengar bahawa negerinya diserang, Pangeran Tanjung kembali lagi ke Tayan dan membantu mempertahankannya. Gusti Kamaruddin telah berusia lanjut dan ingin mengundurkan dirinya, tetapi ia kurang yakin terhadap putera sulungnya yang bernama Gusti Mekah dan juga putera-putranya yang lain. Karena itu, urusan pemerintahan sementara diwakilkan kepada Gusti Arif. Pada tahun 1818, datanglah pasukan kolonial Belanda yang dipimpin oleh Muntinghai atas sepersetujuan Sultan Sharif Kasim Al-Qadri. Mereka mengadakan pembicaraan dengan pihak kerajaan. Rupanya tujuan kedatangan mereka adalah meminta izin pendirian benteng di Tayan. Gusti Arif kurang menyukai kehadiran Belanda dan merancang pemberontakan sehingga akhirnya pembangunan benteng berhasil digagalkan. Pewaris singgasana Tayan berikutnya adalah Gusti Mekah, tahun 1812 hingga tahun 1825, yang bergelar Panembahan Nata Kesuma dan juga dikenal sebagai Panembahan Muda. Pada tahun 1822, pemerintah kolonial mengirimkan wakilnya yang bernama Tobias untuk menjumpai Gusti Mekah. Hasil pertemuan itu adalah penandatanganan kontrak politik dengan Belanda pada tanggal 12 November tahun 1822. Dengan demikian, Gusti Mekah merupakan penguasa Tayan pertama yang mengadakan perjanjian dengan Belanda. Panembahan Nata Kesuma wafat pada tahun 1825 tanpa meninggalkan seorang keturunan. Oleh kerana itu, takhta kerajaan diserahkan kepada saudaranya, Gusti Repa yang bergelar Panembahan Ratu Kesuma, tahun 1825 hingga tahun 1828. Ia wafat tidak lama kemudian dan digantikan oleh saudari Panembahan Tua bernama Utin Belondo, yang bergelar Ratu Utin Belondo. Sementara itu, pemerintahan kerajaan dijalankan oleh suaminya, Gusti Hasan Pangeran Ratu Kesuma dengan gelar Panembahan Mangkunegara Kusuma, tahun 1828 hingga tahun 1855. Panembahan tercatat menandatangani kontrak politik dengan Belanda pada tanggal 8 November tahun 1828. Ketika Panembahan wafat, putranya, Gusti Inding diangkat sebagai penguasa baru. Gelar yang disandangnya sama dengan ayahnya,
tetapi pada tahun 1858, Belanda mengganti kata mangku pada gelarnya dengan Anum Paku, sehingga gelarnya menjadi Anum Paku Negara Suria Kesuma, tahun 1855 hingga tahun 1873. Karena kesihatannya yang kurang baik, ia mempercayakan urusan negara kepada saudaranya yang bernama Gusti Karma Pangeran Ratu Paku Negara, yang bergelar Panembahan Adiningrat Kesuma Negara. Hal ini berlangsung hingga wafatnya Panembahan Anum Paku Negara Suria Kesuma pada tanggal 23 November tahun 1873 di Batang Tarang. Konon Gusti Karma mempunyai ilmu yang disebut bala seribu. Apabila ilmu ini dipergunakannya, musuh seolah-olah akan melihat pasukan yang jumlahnya banyak sekali. Panembahan Adiningrat Kesuma Negara memerintah hingga tahun 1880 dan digantikan oleh putranya, Gusti Muhammad Ali, bergelar Paku Negara Suria Kesuma, juga disebut Gusti Inding, memerintah tahun 1880 hingga tahun 1905. Semasa pemerintahannya, ibu kota kerajaan dipindahkan dari Rayang ke Tayan. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda menggabungkan kerajaan Meliau yang tidak ada lagi pewarisnya dengan Tayan. Ipar Gusti Muhammad Ali bernama Pangeran Daeng merupakan tokoh yang cukup disegani oleh pemerintah kolonial sehingga besar pengaruhnya dalam roda pemerintahan kerajaan. Penguasa Tayan selanjutnya adalah Gusti Tamzid Pangeran Ratu, tahun 1905 hingga tahun 1929, yang bergelar Panembahan Anum Paku Negara. Kerajaan Meliau yang sebelumnya digabungkan dengan Tayan kini diminta kembali oleh Belanda dan ditempatkan langsung di bawah pemerintahan kolonial. Panembahan Anum Paku Negara digantikan oleh putra mahkota Gusti Jaafar yang dinobatkan dengan gelar Panembahan Anum Adinegara tahun 1929 hingga tahun 1944. Ia merupakan salah satu korban kekejaman Jepang yang mencurigai adanya komplotan yang menentang mereka. Bersama dengan pewaris takhta, Gusti Mahmud, ia dibantai oleh Jepang pada tahun 1944. Saat Gusti Jaafar sedang solat subuh, datanglah beberapa orang serdadu Jepang yang menunggu di ruang tamu. Mereka berbicara dengan Panembahan dan menangkapnya. Bersamaan dengan itu, dilakukan penggeledahan di Istana Tayan. Panembahan Gusti Jaafar dibawa ke Pontianak dengan motor air dan hanya diizinkan membawa koper pakaian beserta perlengkapan sembahyang. Dia tidak diketahui lagi rimbanya. Beberapa kerabat Panembahan Gusti Jaafar turut pula ditangkap oleh Jepang, seperti Gusti Intan, Gusti Hasnan, Gusti Abdul Rahman, Gusti Haidir, Gusti Abdul Hamid, Gusti Abdul Rani, Gusti Umar, dan Muhammad Saleh bin N.C.A. Kadir. Setelah Jepang menyerah kalah, Gusti Ismail dinobatkan sebagai penguasa Tayan yang baru dengan gelar Panembahan Paku Negara tahun 1945 hingga tahun 1952. Pada tahun 1960, berlangsung penghapusan berbagai daerah swapraja. Gusti Ismail menyerahkan kekuasaannya kepada pemerintah Republik Indonesia, sehingga berakhirlah Kerajaan Tayan.
Ia selanjutnya diserahi jabatan sebagai Werdana Tayan. Kerajaan-kerajaan di Tanah Pinoh. Di Tanah Pinoh terdapat beberapa kerajaan, yakni Nangapa, Karangan Purun, Kapala Gading, Nangasayan, Kota Baru, Madong, Nangasokan atau Sokan, dan Laman Tawa. Batas antar kerajaan-kerajaan ini tidak begitu jelas. Wilayah kekuasaan masing-masing kepalanya yang bergelar rajanya tidaklah mencakup suatu daerah atau kelompok masyarakat yang pasti, baik itu orang Melayu atau Dayak. Mereka hanya mengenal apa yang disebut watas tanaman, yakni sampai sejauh mana jangkauan tanaman masing-masing penduduk kawasan tersebut. 1. Kerajaan Madong. Menurut legenda, Kerajaan Madong merupakan kerajaan tertua di Tanah Pinoh. Konon cikal bakalnya adalah sosok supernatural bernama Abang Gandai yang berdiam di mata air Pinoh. Ia menikah dengan puteri Naga Berjun yang berasal dari Hulu Matan. Putera mereka adalah Nibong Telelai yang merupakan separuh makhluk supernatural dan separuh manusia. Nibong Telelai kemudian membangun tempat kediamannya di Bukit Siau. Suatu kali, ia menangkap seekor kera dan bergurau di hadapan para pengikutnya akan menjadikannya sebagai cawat dan penutup kepala. Namun, hal ini menimbulkan kemarahan para dewa sehingga perkampungan di Bukit Siau tersebut dilanda badai dan hancur. Nibong Telelai lalu melarikan diri ke Batu Kebonga dengan disertai isterinya, Dayang Mawa. Mereka lantas membangun pemukiman baru di sana. Pernikahan Nibong Telelai dan Dayang Mawa membuahkan seorang putera bernama Abang Imbong. Putranya ini lantas menikah dengan Dayang Dampan yang merupakan keturunan penguasa Sekadau. Setelah pernikahan itu, Abang Imbong tinggal secara bergantian di Batu Kebonga dan Sekadau. Mereka dikaruniai dua orang putera, Abang Jaka dan Abang Asai. Selama Abang Imbong masih hidup, Abang Jaka berdiam di Madong dan menerima gelar Pangeran Sunia Anom. Ketika itu pemerintahan Sekadau mengalami permasalahan sehingga mereka meminta agar salah seorang putera Abang Imbong didudukkan sebagai penguasa Sekadau. Abang Imbong lantas mengutus putranya, Abang Asai ke Sekadau. Abang Imbong mangkat di Batu Kebonga. Abang Jaka memiliki dua orang putera, yakni Abang Kijang dan Abang Suda. Abang Suda mendirikan kerajaan Nangasokan dan cikal bakal para penguasa negeri tersebut. Abang Kijang tetap tinggal di Madong dan mempunyai putera-putera yang menjadi para penguasa Madong, yakni Raden Inoh dan Raden Irakerta. 2. Kerajaan Nangasokan. Kerajaan Nangasokan ini didirikan oleh Abang Suda, salah seorang putera Abang Jaka. 3. Kerajaan Kota Baru. Hikayat leluhur penguasa Kota Baru menyebutkan terdapat seorang dewi dari kayangan bernama Dayang Guna Raja. Ia ingin menikah dengan siapa saja yang sanggup memainkan seruling. Ternyata jodohnya adalah Raden Telembai, sesosok makhluk halus penjaga air yang bersemayam di Teluk Rangkaya, dekat Kapala Gading. Mereka kemudian menikah dan memiliki anak bernama Dayang Agih. Setelah itu, Dayang Guna Raja kembali ke kayangan, sedangkan Raden Telembai masuk kembali ke sungai. Dayang Agih menikah dengan Tedong Pandak, salah seorang bangsawan Sambas yang ketika itu sedang berlayar melalui Sungai Kapuas ke Pinoh. Pernikahan itu dikaruniai keturunan bernama Sengkar dan Semekuk.
Semekuk menikah dengan Sri Mawadari Sintang dan dikaruniai seorang putra bernama Karangga Uyun. Sintang menikah dengan Dayang Suri, salah seorang putri Abang Imbong, namun kerana pernikahan ini tak dikaruniai keturunan, ia lantas menikah lagi dengan Dayang Uma, putri Jebair dari Sintang. Pernikahan ini membuahkan putera bernama Birapati, yang pada gilirannya menikah dengan putri Abang Kijang dari Kerajaan Madong. Dia memiliki 7 orang anak yang masing-masing bernama Abang Lukis, Abang Mangga, Abang Ramat, Abang Dawai, Kiai Seni, Abang Barat, dan Inci Baung. Abang Lukis dan Abang Mangga merupakan pendiri Kota Baru. Salah seorang keturunan 2 bersaudara itu yang bernama Abang Mahmud memperoleh gelar Panembahan Pulau Kembang. Ketika itu, pusat pemerintahan negeri ini berada di Pulau Kembang yang belakangan dipindahkan ke Kota Baru. Ia tak memiliki keturunan sehingga kerajaan dialihkan kepada Abang Caya, putera tertua Abang Sudar dari Nangasokan. Ia menikah dengan Dayang Sri Intan, putri Abang Mahmud. Pada perkembangan selanjutnya, Abang Caya memperoleh gelar Panembahan Tajuk Alam dari Panembahan Batu, Raja Banjar. Sementara itu, terdapat pula versi lain yang menghubungkan riwayat Kota Baru dengan Sintang. Konon leluhur mereka adalah Limbang yang menikah dengan Limaya. Putera mereka, Panjang, menikah dengan Widari dan dikaruniai 7 orang anak, yakni 1. Demong Nutup, 2. Demong Janjan, 3. Demong Rigui, 4. Demong Rigat, 5. Demong Surah, 6. Demong Asa, 7. Dara Juanti. Keenam saudara itu mengadakan perjalanan ke Majapahit dan dijadikan budak oleh Raja Majapahit. Dara Juanti lantas menyamar sebagai pria guna membebaskan saudara-saudaranya tersebut. Hikayat selanjutnya mirip dengan yang terdapat pada bagian tentang Kerajaan Sintang. Raja Majapahit kemudian menikahi Dara Juanti dan keturunan mereka adalah Abang Samad, Abang Mail, Abang Tulang, Abang Layang, Abang Tambang, Abang Pikai, Abang Nata, Abang Pincing, Abang Putan, dan Abang Tunggal. Abang Purba berputera Abang Usup. Abang Usup menikah dengan Dayang Sri Banun, putri bungsu Abang Caya. Putera sulung mereka bernama Abang Abu Bakar kemudian diangkat sebagai Raja Kota Baru dengan gelar Pangeran Prabu. Putera sulung Pangeran Prabu, Pangeran Anom, menjadi Raja Kota Baru berikutnya. Urutan Raja-Raja Kota Baru selanjutnya adalah Pangeran Paku, Pangerang Jaya, Pangeran Cikra Kesumanegara, Pangerang Agung Kertasari, dan Abang Bakri yang memerintah hingga proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. 4. Kerajaan Nangasayan. Konon pendiri Kerajaan Nangasayan adalah Abang Ramat, putera Birapati, sebagaimana yang telah disinggung pada hikayat pendirian Kota Baru. Sumber lain menyebutkan bahawa pendiri Nangasayan adalah kepala suku Dayak Kayan bernama Pati Agung Tamba, yang menikah dengan saudara Panembahan Pulau Kembang. Sementara itu, masih ada sumber lain menuturkan bahawa Abang Sumbu yang berasal dari Madong, menikah dengan seorang wanita asal Nangasayan bernama Rabai. Pernikahan ini membuahkan seorang putera bernama Incu. Pada masa itu, Ama Pangil yang merupakan pemuka Nangasayan mengutus Incu menghadap Raja Kota Waringin. Ia lantas menerima gelar Raden Paru dari Raja Kota Waringin dan diserahi tugas memimpin Nangasayan.
Pada perkembangan selanjutnya, ia juga menerima gelar Pangeran Penghulu Tiang Agama. Ia kemudian digantikan oleh putera satu-satunya, Pangeran Arya dari Nangasayan. 5. Kerajaan Nangapak. Kerajaan Nangapak didirikan oleh Abang Ganda yang menikah dengan Dara Jingga, putera Abang Kijang dari Mandung, mantan isteri Abang Ramat. Dia kemudian digelari Pangeran Tata Beraja dan menurunkan Abang Bundan yang bergelar Pangeran Tumenggung. 6. Kerajaan Karangan Purun. Pendiri Kerajaan Karangan Purun adalah seorang asal Sarawak bernama Encik Terang yang menikah dengan Dayang Antun, kemenakan Pangeran Tata dari Nangapak. Setelah kematian Encik Terang, Dayang Antun menikah lagi dengan seorang asal Kota Waringin bernama Adam, yang kemudian digelari Pangeran Surya Adam. Kedua pernikahan ini tidak membuahkan putera sehingga ia mengangkat kemenakannya, Dayang Sui, sebagai anak. Dayang Sui menikah dengan seorang banja bernama Haji Muhammad Saleh, putera Kiai Abu dari Nangapino, dan berputera Abang Leman dari Karangan Purun, yang mewakili Pangeran Muda ke Pontianak pada tahun 1893. Abang Leman ini lalu menjadi Raja Karangan Purun berikutnya. Setelah meninggalnya Haji Muhammad Saleh, Dayang Sui menikah dengan saudara almarhum suaminya yang bernama Haji Abdul Raub. Pernikahan ini melahirkan seorang putera bernama Abud. 7. Kerajaan Laman Tawa. Kerajaan Laman Tawa didirikan oleh Pangeran Suma atau Abang Anjan agar dapat mengawasi pemungutan pajak dari orang Dayak secara lebih baik. Dia lalu mendirikan sebuah perkampungan di Pinoh Hulu, hulu Sungai Libas, yang dinamai Laman Tawa. Putranya bernama Abang Awal, lantas menjadi Raja Laman Tawa berikutnya. 8. Kerajaan Kapala Gading. Pendiri Kerajaan Kapala Gading adalah seseorang yang berasal dari Nangasasak, yang menikah dengan Bibi Pangeran Tata dari Gandis. Raden Depati yang pernah menjadi penguasa Kapala Gading tidak memiliki keturunan sehingga setelah kematiannya, pemerintahan Kapala Gading dipegang oleh seorang banja bernama Kalibun Surapati, suami kedua kakak perempuan Raden Depati, Dayang Mengadang. Pernikahan ini melahirkan seorang putera bernama Raden Kertasari yang menjadi penguasa Kapala Gading berikutnya.